Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang series SEO, yang mana ini adalah video kedua dari kita untuk membuat sebuah artikel yang SEO friendly. Topik kali ini adalah berkaitan dengan kata kunci yang digunakan dalam judul, tag header, meta deskripsi, konten, URL, dan atribut gambar. Pertama, kita mulai dari kata kunci dalam judul. Saya sudah lebih dulu membuka WordPress web saya, yang mana ini berkaitan dengan posting yang sudah pernah saya lakukan. Saya akan mereview sebuah artikel yang ini sudah tayang sekitar 1 minggu yang lalu, dan ini tanggal 26 Juni ya. Dan eh, saya publish tanggal 21, sekitar 5 hari lah ya. Dan mungkin kalau ini pas tayang nanti mungkin 26 malam atau bahkan 27 gitu ya. Jadi teman-teman, kata kunci yang saya gunakan adalah The Toyota Talent. Nah, dari The Toyota Talent ini saya terjemahkan menjadi sebuah materi, pertama materi artikel, yang mana akan saya sebar kata kunci ini ke dalam beberapa part atau bagian. Yang pertama bagian judul. Judul ini mengandung kata kunci, yaitu The Toyota Talent. Ini adalah kata utama, kata kunci. Nah, kalimat kedua ini, variabel kedua ini berkaitan dengan eh, explanation atau penjelasan dari kata kunci yang saya buat di atas tadi. Nah, selain kata kunci yang ada di judul, berikutnya adalah eh, tag header atau semacam apa namanya, eh, sebuah label di header ini berkaitan dengan eh, kata kunci ini. Nah, yaitu di sini. Ini ada 4 ya yang akan saya masukkan, tapi baru saja saya tulis 3. Ada resensi buku The Toyota Talent, resensi The Toyota Talent, dan resensi buku Toyota Talent. Saya akan nambah satu lagi yang berkaitan dengan kata kunci utama, yaitu The Toyota Talent. Oke. Jadi sudah ada 4 kata kunci yang mana berkaitan, relate. Kalau teman-teman membuka Ahrefs atau membuka Keyword Planner, maka akan muncul pilihan kata kunci yang saling berkaitan. Data ini berasal dari mana? Data ini berasal dari pencarian para netizen, terutama yang mencari tentang resensi The Toyota Talent. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah meta deskripsi. Di meta deskripsi ini berkaitan dengan eh, format SEO yang kita gunakan. Saya akan melompat ke bawah, akan scroll ke bawah sampai ketemu di sini. Nah, di sini ini ada kolom the meta description ya. Ini adalah plugin menggunakan AICO, All-in-One SEO. Jadi ini bisa kita buat secara sendiri atau otomatis udah dibuatkan, tetapi terkadang kurang maksimal atau kurang powerful sehingga kita perlu mengeditnya. Yang mana salah satu faktor terbesarnya adalah kita harus mensisipkan kata kunci utama ke dalam sebuah meta description. Di sini juga sudah ditentukan maksimal karakter, yaitu 160. Lebih baik kurang, karena memang direkomendasikan itu maksimal. Jadi lebih baik ya kurang-kurang 30 dikit lah, ya nggak apa-apa. Jadi saya 131. Ini ambil dari mana? Ini ambil dari kalimat pertama di sini. Sampai kata terbesar di dunia. Ini saya copy aja, langsung pastekan ke bawah, maka akan muncul meta description. Selanjutnya, di meta description tadi sudah ada unsur kata kunci utama.
Selanjutnya adalah di kontennya. Oke, mari kita lihat. Kira-kira ada berapa Toyota Talent yang saya sisipkan ke dalam kontennya. Di sini, kata Toyota Talent ini dihitung sebagai kata kunci dalam konten atau dalam body. Mengapa? Karena memang ini masuk ke dalam sebuah kalimat yang utama gitu ya. Ini di kalimat pertama sudah ada Toyota Talent, kita kedua nggak ada, yang ketiga ada lagi, The Toyota Talent lagi. Sudah dua. Lanjut di paragraf kedua ada sinopsis The Toyota Talent, tiga. Sudah tiga kata yang berhasil saya sisipkan di paragraf yang kedua. Apakah masih ada? Belum ada. Lanjut ke ini header kedua atau H2. Kenapa? Ini berfungsi untuk memisahkan antara paragraf pertama, paragraf kedua dibatasi oleh header. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan membaca, dan yang kedua membantu SEO friendly dan mudah terindeks oleh Google. Selanjutnya saya akan mencari lagi di paragraf ketiga apakah ada Toyota Talent. Ternyata tidak ada. Adanya di paragraf yang keempat, yaitu setelah kata selain itu The Toyota Talent. Jadi sudah ada 4 ya kata kunci dalam konten. Nah, berikutnya ke bawah lagi. Nah, kemudian di paragraf kesimpulan saya juga menemukan The Toyota Talent 1, 2. Jadi ada 6 kata kunci yang berhasil saya sisipkan di konten utama The Toyota Talent. Sekilas ini memang banyak kata kuncinya kata kunci utama The Toyota Talent. Tapi menurut saya ini cukup tidak mengganggu, sehingga penataan kalimatnya human friendly gitu ya. Jadi tidak semata-mata ngejar terindeks oleh mesin, tetapi memang terindeks juga oleh mesin, tapi juga nyaman untuk dibaca. Nah, berikutnya di URL. URL-nya di mana? URL ini nanti berkaitan dengan ketika di share. Nah, di sini teman-teman. Karena kemarin ini menggunakan judul yang lama, maka ini sebetulnya bisa kita rubah di sini. Nah, teman-teman bisa merubah. Ketika ini sudah baru, judulnya berubah, maka di sini akan muncul menyesuaikan dengan judulnya. Judulnya apa? Ya judulnya ini. Nah, ini dirubah menjadi URL akan muncul seperti ini, yaitu dipisahkan oleh strip, the strip Toyota seperti itu, dan tidak ada karakter lain selain strip. Biasanya URL seperti itu. Nah, apakah ada kata kunci? Ada di sini, yaitu kalian mengungkap kunci sukses di balik Toyota. Nah, artinya memang dari sisi URL atau permaling ini kita sudah menggunakan kata kunci utama. Berikutnya atribut gambar. Nah, yang terakhir ini biasanya ini sering dilupakan oleh para blogger ya, karena mungkin terlalu asik nulis artikel sehingga melupakan unsur utama dalam artikel itu sendiri, yaitu gambar. Jadi teman-teman, kalau kita klik gambarnya, properti gambarnya, maka akan muncul properti di sebelah kanan. Nih, saya biasanya menuliskan di sini Toyota Talent. Ini untuk alt teksnya, alternatif teksnya. Kenapa harus seperti ini? Karena ini membantu untuk Google mudah mengindeks artikel kita. Kenapa? Karena dalam sebuah pencarian Google ini ada beberapa unsur nih. Video, gambar, berita. Kalau unsur kita ada gambarnya, lebih baik gambar itu juga diberikan ALT, kata kunci utama. Apakah hanya ALT? Enggak. Di bawahnya masih ada atribut, title atribut. Ini kebetulan juga belum saya berikan, maka saya akan berikan The Toyota Talent. Oke.
HTML anchor apakah boleh ditambahi? Boleh juga, the Toyota Talent. Ini akan juga memudahkan. Di sini juga boleh the Toyota Talent. Artinya apa? Kita akan memaksimalkan seluruh unsur dalam sebuah artikel itu menjadi relate dengan kata kunci utama yang kita tentukan. Sehingga apa? Sehingga potensi untuk memudahkan Trindade Google lebih besar. Baik, ketika kita sudah menerapkan ini semua, kita tengok skor ke bawah ya, skor SEO scoringnya ya. Kalau melihat dari atas, ini sudah 93/100. Artinya apa? Artinya ini sebenarnya sudah layak untuk ditayangkan. Artinya sudah sesuai dengan standar Google, yaitu berwarna hijau, yang mana ini akan mudah diindeks oleh mesin. Nah, post title ini judul yang lama, saya akan menggantinya ini di depan. Post title, the Toyota way, titik koma, mengungkap kunci sukses di balik Toyota. Nah, seperti ini. Artikel ini sudah terindeksi Google, tapi belum maksimal. Jadi saya merubahnya menjadi lebih SEO friendly lagi. Apakah teman-teman boleh melakukan itu? Boleh aja, dan itu sah-sah aja. Kalau di penulisan artikel pertama yang saya lakukan di 5 hari yang lalu adalah saya ngejar untuk segera tayang karena memang menyesuaikan dengan kalender konten saya. Tapi melihat perkembangannya, kita juga bisa merubahnya dan mengoptimasi lagi sehingga menjadi lebih SEO friendly lagi. Oke. Key phrase-nya apa? Yaitu the Toyota Talent. Apakah boleh ditambah? Boleh, teman-teman. Nah, ini scoringnya ya. Data talent ini 80/10, fokus ke frasa in introduction, in subheading. Di subheading belum ada dan introduction belum ada. Kenapa belum ada? Karena di sini ada titik, ada koma di atas. Ini dihilangin aja, nanti akan muncul scoringnya di bawah berubah. Kita lihat. Your focus crevice does not appear in first paragraph. Make sure the topic is clear immediately. Oke. Lanjut kita untuk subheading aja. Nanti kayaknya ini dia sedang menyesuaikan ya. Nah, kita taruh di sini. The Toyota Talent. Kita lihat parameter di bawah. Nah, ternyata sudah berubah menjadi hijau, tadi merah. Fokus key phrase in introduction. Oke, kita cari ya. Di mana problemnya? Nah, ternyata problemnya di sini, teman-teman. Problemnya adalah ini adalah kata sumber gambar ini dianggap sebagai first paragraph. Jadi kita rubah. Jadi kita ini aja, teman-teman. Kita kita pindahin aja. Nah, kita pindahin aja ke sini, ke atribut text, title atribut. Oke, di sini. Apakah sudah hijau? Oh, ternyata belum. Belum, bentar kita naikkan lagi ya satu ya. Oke, oke. Ternyata sudah. Jadi salah satu halangannya adalah ketika ada blok atasnya itu dianggap sebagai first paragraph. Jadi kita naikkan lagi. Dan ini sudah 100/100. Artinya apa? Scoringnya sudah sangat oke. Nah, tadi masih ada satu error, yaitu external link. External link error di mana? Di gambar ternyata. Karena di gambar tadi ada yang mana? Bentar. Nah, ini kan sebetulnya apa namanya? Sebetulnya ini milik, tapi kita taruh bawahnya aja lah ya.
Kayaknya ini akan lebih oke kalau bukunya ada di bawah sini. Jadi kita tidak merubah struktur di first paragrafnya. Kita ambil dari sini, dari data talent. Nah, kita ambil bawahnya, catatan Abdul Halim. Di mana ya, bentar, catatan Abdul Halim. Tadi linknya soalnya hilang setelah kita rubah. Nah, oke. Kita copy link address. Karena kita ngambil gambar dari tempat beliau, kita wajib untuk menyertakan sumbernya. Oke. Sudah externally sudah muncul. Kita ke bawah. Sudah lengkap ya. Nah, ini juga, fokus crevice in attribute. Oke. Karena tadi ada perubahan, kita di alt attribute tuh kita harus kasih eh, apa namanya? Kita harus kasih kata kunci utama di sini, terus di title attribute HTML anchor. Oke, kita kasih semua ke bawah. Ternyata sudah hijau 100-100. Ini juga sudah all good. Readability 2 error. Oke lah, transition word tuh ini agak menurut saya agak beda ya, karena transition itu harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu ya nggak apa-apa lah ya. eh, 2 error lah. Tapi setidaknya mayority kita sudah berhasil membuat skor di angka 93/100. Saya kira itu teman-teman materi kita pada kesempatan kali ini di serial SEO. Jangan lupa subscribe di channel YouTube ini untuk mendapatkan materi tentang SEO berikutnya. Saya Ariful Amar, terima kasih dan jangan lupa terus produktif dan menulis artikel. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.